Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar informasi untuk para proktor sekolah. Em, saya dapat info dari grup WhatsApp semalam bahwa ada informasi atau pengumuman mengenai ujian berbasis komputer dalam jaringan. Nah, di sini begitu saya buka di grup UNBK, terutama di halaman dashboardnya di sini, begitu saya buka di web UNBK-nya, di situ ada informasi mengenai UNBK Daring, namanya UNBK Daring. Nah, begitu dibuka di halaman dashboard bagian pengumuman, situ ada informasi mengenai simulasi ujian berbasis komputer dalam jaringan di sini. Dalam rangka pengembangan aplikasi ujian berbasis komputer dalam jaringan atau UBKD, Pusmenjar mengadakan simulasi ujian terbuka untuk semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, proktor maupun teknisi secara mandiri. Ketentuan simulasi sebagai berikut: tidak ada biaya dalam pelaksanaan simulasi. Peserta dapat melaksanakan simulasi di tempat masing-masing, bisa di sekolah, bisa di rumah, atau tempat-tempat lain ya teman-teman. Warung kopi juga boleh asal ada jaringan internet. Kemudian pelaksanaan simulasi hari Selasa 19 Mei 2020, berarti Selasa depan ya. Jam setengah 9 sampai dengan jam setengah 11 waktu Indonesia Barat. Yang keempat adalah peserta yang berminat harus mendaftar sendiri pada laman ubk.kemdikbud.go.id/ubkd tanggal 13 sampai dengan 16 Mei 2020 jam 23 waktu Indonesia Barat. Atau maksudnya terakhir ini tanggal 16 Mei jamnya jam 11 malam. Yang kelima adalah peserta yang mendaftar harus mendapat persetujuan dari proktor sekolah. Jadi untuk verifikasi asal sekolah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Oke, kita lihat di sini. Mohon bantuan teman-teman proktor sekolah menyampaikan pengumuman tentang simulasi. Oke, sudah disampaikan di grup WA masing-masing. Coba langsung kita buka saja ya untuk pendaftarannya. Ya, kita buka di sini halaman ini. Oke, kita fotokopi aja, buka di laman. Oke, disitu langsung ada. Jadi disitu halamannya beda antara alamat yang ini kan .go.id aja. Kalau yang ini ada /ubkd-nya. Kita lihat di sini ada home-nya. Simulasi UBK Daring mendaftar menjadi peserta simulasi. Klik tombol berikut pendaftaran dulu. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru, proktor, warga sekolah lainnya. Kemudian persetujuan. Proktor utama sekolah melakukan persetujuan menyatakan bahwa pendaftar tersebut benar warga sekolahnya. Kemudian setelah mendapat persetujuan, pendaftar login masuk ke laman ini untuk melihat informasi langkah-langkah pelaksanaan. Oh gitu. Kemudian di sini ada menu pendaftarannya. Kita coba. Kita langsung aja ke menu pendaftaran. Oke. Sini ada nama lengkap. Kita pakai nama lengkap saya aja. Sebenarnya saya udah daftar nih, ya. Saya udah pernah daftar. Ya. Saya udah daftar tadi. Jadi saya untuk informasi kepada teman-teman semua, apakah dari menu pendaftaran ini berguna gitu ya. Kita pakai nomor yang ini tadi. Di sini udah saya masukkan jenis kelaminnya. Kemudian itu kemudian ada pilih jenjangnya jenjang apa, misalnya kalau kita SMP, jenjang pengajar sekolahnya ya. Kemudian provinsinya, provinsi ya, silakan dipilih provinsi apa tempat kita mengajar. Seperti biasa kota kabupatennya, ini pilih sekolah,
sekolah yang terdata tentunya. Kemudian yang paling hebatnya lagi, begitu kita menyesuaikan ini web ini menyesuaikan dengan spesifikasi komputer yang kita pakai. Misalnya saya pakai operation system Windows 10 resolusi 1366 x 768 ya megapiksel. Kita lihat di sini displaynya itu terdeteksi langsung di webnya. Kalau semalam saya coba buka di Android, ini terdeteksinya operation sistemnya Android gitu. Ya. Gitu. Jadi dia menyesuaikan. Tapi ada baiknya kita membuka ini atau mendaftar ini menggunakan komputer ataupun Android. Menggunakan PC menggunakan PC ataupun laptop. Jadi karena spesifikasi minimal untuk menjalankan aplikasi adalah Windows 7 ke atas dan resolusinya 360x768. Nah, kalau saya menggunakan laptop, apakah ini sesuai dengan laptop yang saya pakai? Iya, sesuai. Ini saya menggunakan Windows 10 operation sistemnya. Resolusinya 1386x768. Coba kita cek. Ya, jadi di sini langsung otomatis dia menyesuaikan dengan apa yang ada di komputer atau PC pada saat kita mendaftar. Situ. Ini aja. Oh, ini dia. Kita lihat sebagai buktinya. Di sini kan sudah terdeteksi 1366x768 displaynya. Kita lihat displaynya. Tuh, karena nggak push manager. Langsung aja di sini. Nah, udah terdeteksi dia di situ. Open sistemnya dia udah tahu sendiri gitu. Jadi jangan coba-coba kalau kamu mau mendaftarnya menggunakan Android. Nanti terdeteksinya Android atau menggunakan smartphone. Nanti terdeteksinya Android di sini. Resolusinya menyesuaikan resolusi yang daripada ini. Sedangkan spesifikasi minimal untuk menjalankan aplikasi nantinya itu menggunakan Windows 7 ke atas. Nah, kemudian ada kita ketik kode validasinya. Nah, di sini kode validasinya, ya. Kode validasinya situ. Jadi kalau udah kita masukkan kode validasinya, langsung nanti kamu tinggal daftar aja. Kebetulan saya udah daftar sebelumnya, ya. Jadi saya hanya memberikan tutorial aja di sini. Kemudian langsung klik pendaftaran aja, kirim pendaftaran. Nanti ada informasi mengenai sini saya ada klik kirim pendaftaran. Nah, ini kan saya sudah daftar nih sebelumnya. Jadi begitu saya udah daftar, mohon maaf email atau telepon tersebut sudah terdaftar sebelumnya. Jadi kita nggak bisa daftar dua kali. Jadi nggak bisa daftar dua kali ya teman-teman ya. Jadi karena nanti misalnya ada informasi begitu kamu pertama kali mendaftar, ya nanti ada informasi kamu diberikan username, dari username itu kamu harus mencatat gitu. Oke, kemudian kita langsung ke halaman login. Ini tugas proktor sekolah, ya, tugas proktor sekolah. Nah, tapi sebelumnya kita login form ke username yang kita daftar dulu tadi ya. Kita lihat. Kita masuk di sini. Oh, username-nya salah. Username-nya harus menggunakan username yang kita daftar dulu. Tapi nanti aja kita ngurusin yang itu. Kita fokus ke proktor dulu nih. Tugas proktor adalah mengapprove atau memberikan memberikan approval kepada teman-teman yang udah login. Jadi kita login pakai username dan password sekolah. Kita login pakai username dan password sekolah. Ini untuk yang proktor ya. Proktor yang mempunyai tugas untuk mengaktifkan ini ya. Untuk melakukan approval peserta bisa dilakukan di menu rekap pendaftaran dengan mencentang kolom aktif. Di sini. Di sini ya, menu rekap pendaftaran. Nah, ini sudah dimasukkan, sudah ada yang daftar, ada selain saya. Ini saya nih.
ini sebagai adminnya. Ini sebagai admin maksudnya sebagai orang yang approve-nya. Sebagai proktor. Ini sebagai proktor. Ini sebagai proktor, kemudian yang ini sebagai peserta. Ini nama saya ini sebagai peserta, username-nya. Username sebagai peserta. Yang pertama kali ada username sebagai proktor yang mempunyai tugas untuk mengapprove atau mencentang aktif punya teman-teman guru-guru yang mau daftar ikutan. Kemudian untuk yang kedua ini adalah ini saya sebagai peserta, jadi username-nya agak sedikit panjang di sini. Kemudian yang dua di bawah ini adalah dua rekan guru yang sudah mendaftarkan. Satu tenaga kependidikan dan satu adalah rekan guru yang ikut simulasi yang mau ikut simulasi daring. Nah, di situ jadi begitu kita udah daftar, tadi di laman yang sebelumnya kita udah daftar, nanti otomatis udah muncul di sini username kita, nama lengkap kita, kemudian nomor telepon, kemudian email. Nah, di sini tugas proktor sekolah adalah mengaktifkan biar di approve. Nih, kita lihat di sini. Untuk melakukan approval, peserta bisa dilakukan di menu rekap pendaftaran dengan mencentang kolom aktif. Berarti tugas proktor adalah memverifikasi apakah benar guru tenaga pendidikan yang mendaftar itu kita verifikasi selaku proktor apakah benar mereka memang benar-benar guru atau tenaga pendidikan ataupun kepala sekolah yang bertugas di sekolah kita. Kalau misalnya benar, tinggal kita centang aja, kemudian kita simpan. Nah, dari sini mereka sudah bisa untuk login sendiri di halaman di menu login yang ada di web ubk.kemdikbud/ubkd. Sekarang kita login menggunakan yang pakai username saya ya. Saya pakai di sini. Sekarang kita login ulang pakai username yang sudah terdaftar di web kita masing-masing ya. Oke. Sekarang saya login sebagai peserta. Di sini tampilan dashboardnya pengumumannya sama ya. Tapi nama saya yang muncul, nama saya di sini bukan nama sekolah. Tadi kan nama sekolah. Kemudian kita lihat untuk menu pendaftarannya. Ini otomatis sudah ada menu pendaftarannya. Nama kita sudah masuk di sini. Oke. Ya, kita simpan aja. Kemudian ada kartu loginnya. Nah, kartu loginnya nanti akan diinformasikan ini. Jadi bagi teman-teman peserta, calon peserta yang udah mendaftarkan diri, kalau sudah bisa sudah di-approve sama proktor sekolahnya, Anda bisa login sendiri menggunakan username yang muncul tadi pada saat mendaftar dan password yang sudah kamu masukkan tadi. Kemudian di sini form uji cobanya nanti bisa diisi pada saat pelaksanaan. Ya, pada pelaksanaan hari Selasa ya. Hari Selasa nanti bisa diisi pada saat pelaksanaan. Nah, inilah informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Tetap semangat dan mungkin ada pengalaman tersendiri bagi rekan-rekan proktor ataupun rekan-rekan guru yang biasanya didaftarkan oleh proktor. Nah, ini mendaftarnya sendiri. Yang biasa loginnya untuk approvalnya proktor, loginnya untuk masuknya itu proktor yang memberikan username dan passwordnya. Kali ini Anda sendiri yang harus mengingat username dan passwordnya masing-masing. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep subscribe my channel.